Halo, kembali lagi di pembahasan hari ini, yaitu analisis pengurangan dana transfer ke daerah, di mana pada 22 Januari 2025 Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yaitu efisiensi fiskal nasional, di mana pemotongan dana transfer ke daerah. Maka hal ini memunculkan adanya protes dari pemerintah daerah yang berpendapat bahwa otonominya telah dilanggar oleh kebijakan pusat. Maka studi kasusnya adalah pemerintah daerah X mengalami defisit anggaran dan merespon dengan menaikkan pajak bumi dan bangunan serta retribusi parkir. Hal ini memunculkan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah kebijakan pengurangan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam sistem negara NKRI. Yang kedua, bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dan yang ketiga, apakah tindakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak daerah itu dapat dibenarkan secara hukum dan jelaskan berdasarkan asas hukum. Maka dari itu, mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Di sini ada teori dari J.H. Alogeman, yang itu teori rumah tangga material, di mana daerah hanya berwenang pada urusan yang diserahkan oleh pusat, yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah. Yang kedua, ada teori desentralisasi fiskal oleh Rondinelli yang menyatakan setiap pelimpahan kewenangan harus disertai transfer sumber daya keuangan yang memadai. Ketiga, ada teori yang mengatakan pusat boleh mengatur batas otonomi, tapi dibatasi asas proporsionalitas dan tidak boleh mengosongkan substansi otonomi itu sendiri, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, prinsip otonomi daerah itu yaitu otonomi yang seluas-luasnya, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab. Maka secara hukum kebijakan pengurangan transfer ke daerah itu punya landasan hukum, asalkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari sinergi fiskal nasional dan tidak membuat daerah kehilangan kemampuan minimal untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Jika pemangkasan dilakukan terlalu jauh sampai mengganggu fungsi pelayanan dasar daerah, maka hal inilah yang akan bertentangan dengan prinsip otonomi yang sudah berlaku secara undang-undang. Kita lanjut pertanyaan nomor 2, di mana dikatakan desentralisasi fiskal dan apa hubungan kewenangan dari pusat ke daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan kewenangan keuangan dari pusat ke daerah, di mana transfer ke daerah ini terbagi menjadi 4 dana. Yang pertama, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Hubungan kewenangan pusat dan pemerintah daerah yaitu yang pertama, pusat menetapkan kebijakan fiskal nasional dan transfer ke daerah. Kedua, daerah menerima transfer itu untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangannya di daerah. Dan yang ketiga, daerah juga diberikan kewenangan memungut pajak dan retribusi sebagai sumber PAD, tetapi tetap dibatasi oleh undang-undang. Nah, hal inilah yang menjadi argen ketika TKD turun, daerah memang terdorong untuk mencari PAD, tetapi hal ini harus tetap sesuai dengan hukum. Dan pertanyaan terakhir terkait legalitas pajak daerah di Kota X. Apakah Pemda X sah secara hukum menaikkan pajak? Mari kita analisis. Let's go. Apa itu pajak daerah dan retribusi? Yaitu instrumen yang memang disediakan oleh hukum untuk membiayai kebutuhan daerah, tetapi penetapan jenis, objek, tarif, dan prosedurnya tidak boleh sewenang-wenang. Karena berdasarkan asas legalitas, kita analisis kenaikan pajak ini harus ditetapkan melalui peraturan daerah sesuai pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi tidak cukup hanya SK Bupati saja ya. Yang kedua, menurut asas proporsionalitas, bahwa tarif tidak boleh melebihi batas maksimal undang-undang PBB maksimal 0,5% dari NJOP yang berdasarkan pasal 40 Undang-Undang HKPD. Berdasarkan asas keterbukaan,
di mana kewajiban dari pemerintah untuk memberikan transparansi kepada masyarakat apa penyebab dan alasan kenaikan tarif tersebut. Yang keempat, asas kepentingan umum, di mana hasil pajak harus digunakan untuk pelayanan publik yang bisa memberikan dampak baik terhadap masyarakat. Maka jawabannya, kenaikan pajak oleh Pemda di daerah X sah secara hukum sebagai ekspresi otonomi fiskal selama memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan batas tarif berdasarkan Undang-Undang HKPD. Nah, di sini saya memberikan opini saya sendiri. Apabila ditinjau dari sudut pusat, efisiensi fiskal nasional dan penetapan transfer ke daerah adalah bagian dari pengelolaan keuangan negara yang sah. Apabila ada hal-hal krusial yang mungkin dilihat oleh pemerintah pusat di daerah yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang kedua, dari sudut daerah, pemangkasan TKD yang terlalu besar bisa melemahkan kemandirian fiskal dan membuat otonomi jadi formalitas belaka, maka otonomi daerah tidak bisa berjalan dengan baik. Dari sudut masyarakat, kenaikan pajak daerah harus diuji dengan apakah benar-benar kebutuhan fiskal atau justru beban baru yang tidak proporsional sehingga tidak terjalinnya masyarakat yang sejahtera. Sekian analisis pengurangan dana transfer ke daerah sebagai kebijakan TKD dan otonomi daerah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.